Selamat malam Pak. Malam. Aduh, jumpa lagi Pak ya. Iyalah. Iya Pak. Mengudara. Iya. Kita dari media Kilas Nusantara Pak Mala. Begini Pak. Beberapa hari yang lalu itu ada seorang ibu bersama dengan dua anak perempuannya Iya. melakukan aksi tutup mulut Pak di depan kantor DPRD Kota Tebing Tinggi. Iya, tahu saya. Tahu apa ya? Itu saya pas melintas saya berhenti itu. Ya, kasus yang pernah dialami di mana ada seseorang bersama dengan teman-temannya melabrak rumahnya. Dan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Tebing Tinggi, bahkan sudah hampir 3 tahun Pak. Karena kasus ini dilaporkan 21 Januari 2022, ini 2024 sudah mau habis, boleh dikatakan 3 tahun. Tidak kunjung selesai. Gimana menurut pendapat Pak? Dari 2022 ke 2024 itu baru 2 tahun. Iya Pak ya. 2 tahun lebih Pak ya. 2 tahun lebih ya. Gimana menurut pendapat Pak? Ya, jadi begini. Ya. Belakangan saya dapat informasi Iya. dari media juga saya baca. Iya. Ketika beberapa rekan-rekan wartawan setelah adanya aksi tutup mulut itu ya, Iya Pak ya. mereka mengkonfirmasi kepada Kasat Serse Ya. Polres Tebing Tinggi. Iya. Itu pernyataan dari Kasat Serse, ternyata si pelaku itu atau si terlapor itu sudah tersangka. Oh, udah tersangka Pak ya? Sudah. Saya pikir waktu saya melintas lihat ada aksi itu, Iya. laporannya tidak ditanggapin. Iya. Ternyata keterangan dari Kasat Serse itu sudah tersangka pada bulan Maret ya, tahun Kalau tidak- 2023. Kalau tidak salah 31 Maret Pak ya? 31 Maret. Iya. Ya. Bahkan menurut Kasat Serse kan itu berkasnya udah dikirimkan ya, sudah ke Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Iya Pak ya. Hanya saja kalau saya membaca keterangan dari Kasat Serse Polres Tebing Tinggi. Iya. Tapi ini saya baca di media ya. Iya, Pak ya. Apakah rekan-rekan media yang salah memahami atau salah mengetik? Iya. Karena dikatakan Kasat Serse di media itu bahwa berkas sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan masih dalam penyidikan kejaksaan. Saya pikir itu kalau memang itu pernyataan Kasat Serse, Iya. itu keliru. Iya. Karena kapasitas jaksa penuntut umum Iya. dalam hal tindak pidana umum Iya. itu bukan sebagai penyidik. Iya. Nah, jaksa penuntut umum itu kapasitasnya sebagai penyidik ketika dia menangani tindak pidana korupsi yang memang langsung mereka yang menangani. Iya. Gitu. Tapi kalau tindak pidana korupsi yang ditangani kepolisian terus berkasnya dikirimkan ke kejaksaan, itu juga dia tidak sebagai penyidik, sebagai CPU. Oh begitu Pak ya. Iya. Ya, jadi kapasitas jaksa menerima berkas Ya. dari Polres Tebing Tinggi, dalam hal ini Satreskrim Polres Tebing Tinggi, dalam kasus yang dilaporkan oleh ibu yang melakukan aksi tutup mulut beserta 2 Ya. anaknya itu. Ya. Itu jaksa itu kapasitasnya meneliti berkas, bukan sebagai penyidik, Iya. bukan melakukan penyidikan terhadap berkas, tapi Ya. meneliti berkas. Iya. Berkas itu diteliti apakah sudah lengkap atau belum, Iya. supaya antara penyidik Polres Tebing Tinggi dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara itu nantinya Iya. terdapat satu persepsi yang sama, kan gitu. Oh begitu Pak ya. Iya, Ya. sehingga ketika jaksa penuntut umum itu melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang dikirimkan Iya.
oleh penyidik dari Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Mereka meneliti, kalau masih ada yang kurang, disitulah mereka bikin petunjuk. Ya, P19 itu kan diatur dalam surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor B332/E/EJP/11/2011. Ya. Jadi itu jelas di sana bagaimana mengatur tentang P19 yang diberlakukan. Jadi jaksa penuntut itu memberikan petunjuk kepada penyidik secara jelas pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir antara penyidik dan jaksa penuntut umum. Ya, tapi sangat aneh juga bagi saya jawaban dari Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi. Kalau memang benar ya bahwa terlapor itu sudah menjadi tersangka tanggal 31 Maret 2023. 23 Pak Ya. Kok sekarang sudah bulan November 2024? Kok tidak P21? Harusnya ini sudah P21 dan setelah P21 polisi akan melimpahkan tahap 2 P22, menyerahkan barang bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum supaya dapat dipersiapkan, dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Gitu ya, karena sebenarnya setiap pelimpahan berkas itu ada tenggang waktunya, ada masa yang diberikan. Ada rentan waktunya Pak ya? Ada, kalau enggak ya biarlah ini. Ada 14 hari. Gitu ya. Sedangkan ketika penyidik Satreskrim Polres Tebing Tinggi mengirimkan SPDP, ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu, itu P18 itu jaksa sudah mempunyai waktu. Ya, waktunya berapa hari. Setelah P19 waktunya berapa hari, ada diatur. Jadi kalau memang benar itu sudah tersangka tanggal 31 Maret 2023 sampai sekarang tidak P21, apalagi ya kalau belum P21 kan nggak bisa penyerahan tahap 2. Jadi jangan berharap P22, P21-nya pun belum jelas dalam kurun waktu sejak tersangka 31 Maret 2023, sekarang sudah November, jadi sudah 1,5 tahun tersangka, nggak bisa P21. Sebenarnya di sini seperti yang pernah saya katakan itu, ya harus ada kepastian hukum. Kalau memang ini tidak bisa P21, ya dihentikan. Begitu Pak? Iya. Penyidikannya dihentikan. Kalau memang tidak P21, misalnya sudah P19, sudah diteliti oleh jaksa, jaksa memberikan petunjuk kepada penyidik harus ini dilengkapi. Ternyata penyidik tidak bisa melengkapi ini, ya, sehingga tidak bisa P21, ya dihentikan. Tapi kalau bisa dipenuhi petunjuk jaksa itu, ya jangan juga sampai 1,5 tahun, karena memang P19 itu sebenarnya cukup sekali. Ya, ketika P19 itu diberikan kembali kepada polisi petunjuk bla 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 bla, terus dilengkapi oleh polisi sesuai dengan petunjuk, tapi belum juga P21, polisi kan bisa memberikan argumentasi, bisa koordinasi. Kan ini sudah kami penuhi itu. Jadi kalau itu dilakukan, tidak ada persepsi yang negatif terhadap penyidik, tidak ada juga persepsi yang negatif terhadap jaksa. Jadi kalau kita berbicara hukum, sebagaimana waktu saya memberikan tanggapan, waktu saya melintas ada aksi itu, yang paling penting kepastian hukum. Kepastian hukum itu bukan hanya kepada pelapor, tapi kepada terlapor, lebih penting lagi pastian hukum itu. Jangan digantung-gantung, kan gitu. Ada istilah
rekan-rekan saya waktu saya pernah ke ranah Minang sana, jangan tergantuangin ndak batali, Ya. harus jelas. Ya, jadi kepastian hukum itu harus dilakukan oleh penyidik Polres Tebing Tinggi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Polres Tebing Tinggi, Polri yang presisi, Ya. itu akan semakin kuat Kuat ya. gitu. Jadi ya saya sebenarnya jujur Ya. membaca berita itu bahwa kami kan akan profesional, Iya, iya. kata polisi di Iya. Polres Tebing Tinggi. Itu kan sudah kita limpah ke jaksa. Iya. Tapi nyatanya nggak ada endingnya sampai sekarang. Iya, iya. Di mana profesionalnya? Iya, iya. Kan gitu. Jadi harus sesuai perkataan dengan perbuatan. Iya, iya. Ya, memang mengucapkan kata-kata itu mudah, melakukannya payah. Tapi kalau terkait kasus ini, pentinglah ada satu kepastian hukum. Iya, iya. Perlu ada satu kepastian hukum, ya, sehingga terlapor pun dia merasa tenang kalau sudah tahu kepastian hukumnya. Iya, iya. Pelapor juga menjadi puas kalau sudah tahu ada kepastian hukumnya. Jadi tidak ada lagi aksi di pinggir jalan. Kasihan juga kan anak kecil. Saya Iya, melihat iya. tuh ditutup Iya, Pak. mulutnya Iya, pakai Pak. lakban dengan meneteskan air Iya. mata. Miris saya melihatnya. Iya, Pak. Ya, jadi ini tidak boleh terjadi lah. Jangan ada tunggakan-tunggakan. Ada kan kepastian hukum. Ya. Ya. Jadi dalam perkara ini perlu profesionalisme kepolisian itu Pak ya? Polri. Iya. Artinya begini, profesionalisme itu ya ditunjukkan dengan kinerja yang baik. Kinerja yang baik Pak. Iya, kan tadi saya katakan, waktu juga yang lalu saya katakan waktu saya ada memberikan tanggapan di pinggir jalan di depan Iya. kantor DPRD, ya, tidak semua laporan itu harus menjadi perkara, Iya. tapi semua laporan harus ditanggapin. Ya. Kan gitu, makanya waktu itu saya jelaskan, ketika ada pelapor melaporkan seseorang ke SPKT, Iya. ya piket SPKT bersama dengan piket Satreskrim Ya. akan melakukan konseling di situ, akan melihat apakah memang ini bisa diteruskan ke penyidik Iya. untuk dilakukan penyelidikan awalnya. Iya. Ya, kan gitu. Apakah bisa dilakukan penyelidikan? Ketika dia dilakukan penyelidikan, ternyata Iya. ada cukup alat bukti Iya. sebagaimana yang diamanatkan pasal 180 Iya. KUHP itu. Ya, harus ada minimal dua Dua bukti. Tapi kan Pak Pala, Dua alat bukti. ketika pihak Polres Tebing Tinggi telah menetapkan terlapor sebagai tersangka, tentu kan pihak Polres sudah memiliki dua alat bukti tersebut. Tadi kan saya udah bilang Iya. bahwa yang persoalan kita kan tidak bicara di situ lagi. Iya, iya. Bicaranya kan menurut Pak Kasat Reskrim itu kan ini sudah di kejaksaan. Iya. Kalau sudah di kejaksaan dia bilang sudah P19. Kalau P19 kan ya tadi kan saya bilang jangan Iya, iya. mungkin apakah rekan-rekan yang salah mendengar Iya. atau salah mengetik. Iya. Kan dikatakan Pak Kasat kalau di berita itu ini masih dalam penyidikan jaksa. Iya. Jaksa tidak dalam kapasitas melakukan penyidikan, Iya. tapi jaksa dalam kasus ini, dalam perkara ini, kapasitasnya melakukan penelitian, Iya. meneliti berkas. Iya, iya. Diteliti apakah berkas ini sudah lengkap atau belum. Kalau belum, diberikan petunjuk untuk dipenuhi oleh penyidik. Iya. Setelah penyidik memenuhi sesuai dengan petunjuk P21, Iya. maka berkas itu menjadi P21. Iya. Ya, saya ulangi. Ketika jaksa memberikan petunjuk ketika berkas di P19 itu telah dipenuhi oleh penyidik, Ya. maka berkas itu menjadi P21. Ya. Setelah P21, maka dilakukanlah P22. P22 itu yang istilahnya selalu dikatakan itu menyerahkan barang bukti beserta
tersangka kepada jaksa. Selesailah urusan polisi di sini. Oh begitu Pak ya. Selesai, ini udah urusan jaksa lah untuk dilimpahkan ke pengadilan supaya persidangan berjalan. Seperti itu. Jadi Pak Pala, penegakan hukum terhadap kasus ini terkesan lamban. Apa kira-kira pilihan? Saya kan sudah bilang ini, kalau cerita penegakan hukum itu nanti yang utama yang kepastian hukum. Iya, kepastian hukumnya. Ya, setelah ada satu kepastian hukum, baru terlaksanalah penegakan hukum. Setelah terlaksana penegakan hukum, baru kita berbicara keadilan hukum. Jadi kepastiannya dulu. Kan gitu. Oh gitu Pak ya. Iya. Lalu apa kira-kira himbauan Bapak, statement Bapak agar masalah ini bisa cepat selesai dan Ibu Suryaningsih atau Ibu Eci yang sebagai korban dalam kasus ini bisa menerima, gimana kira-kira? Ya, kalau saya mengatakan supaya ini tidak berlarut-larut, kalau betul yang dikatakan oleh Kasat Reskrim Berkas itu sudah di kejaksaan, sudah P19, kan kalau udah P19 kan sudah kembali ke penyidik, sudah ada petunjuk di situ, penuhi petunjuk ke jaksa supaya P21. Tapi ini aneh kalau dibilang P19 masih disidik oleh jaksa, aneh. Ya ada kayak gitu. Yang ada itu ketika berkas dilimpahkan ke jaksa, ya P19 tadi, P19 itu kan memberikan petunjuk setelah diteliti berkas ini, penuhi ini. Setelah dipenuhi, dikembalikanlah ini ke penyidik. Penyidik memenuhi petunjuk jaksa itu. Setelah dipenuhi petunjuk jaksa itu, jaksa juga nggak bisa lagi mengatakan masih kurang orang dari petunjuknya udah dipenuhi. Ya udah P21. Beritahu kepada polisi ini udah P21. Ya, setelah itu polisi mempersiapkan pelimpahan bukti dan tersangka kepada jaksa. Sudah selesai, begitu limpahkan tersangka ke jaksa, urusan polisi sudah selesai. Selesai Pak. Ya, paling-paling nanti kalau terdakwanya keberatan atas BAP-nya itu, barulah nanti jaksa akan menghadirkan penyidik. Misalnya di muka persidangan si tersangka mengatakan waktu saya di BAP nggak seperti itu, saya bilang. Terus ini kan bukan paraf saya ini. Misalnya dia keberatan tuh. Kan nanti kan ditunjukkan loh, kalau saudara keberatan ini kan ada paraf saudara ini di BAP. Kata jaksa misalnya dan hakim. Oh mana? Oh bukan saya ini. Baru dihadirkan lagi penyidik. Kalau nggak perlu lagi. Oh begitu Pak ya. Udah, karena tugas penyidik itu kan ketika proses laporan itu diterima dari SPKT, diteruskan ke Satreskrim, dilakukanlah pemeriksaan terhadap terlapor. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Ya kan, setelah itu ternyata terpenuhi unsur-unsur untuk menjadikan dia tersangka, ditetapkanlah dia tersangka setelah melalui gelar perkara penyidik. Penyidik itu kan gelar perkara tidak dia sendiri, karena gelar perkara itu kan dihadiri juga oleh Siwas, oleh Propam, semuanya tidak berdiri sendiri. Penyidik Satreskrim melakukan gelar perkara, ada Siwasnya, ada Propamnya, timnya, ada bagian hukumnya. Nanti peserta gelar akan dimintai pendapat apakah ini sudah bisa ditingkatkan ke menjadi ke penyidikan. Dari penyidikan menetapkan tersangka, ini ada semuanya, nggak asal. Oh begitu Pak ya. Jadi oke Pak Pala, terima kasih Pak. Apa yang terima kasih? Kiranya apa yang Bapak jelaskan ini, bisa didengar oleh pihak Polres Tebing Tinggi, ya kan, maupun tiap pihak kejaksaan, sehingga masalah ini, kasus yang dialami oleh Ibu Suryaningsih atau Ibu Eci dapat diselesaikan dengan baik. Saya kan sudah bilang pada waktu waktu saya melintas itu, saya melihat ada itu kan, saya kasih komentar waktu diminta termasuk
Pak Kilas Nusantara, Pak. Iya. Saya Saya katakan, Iya. saya yakin, kalau istilahnya lagi, saya hakul yakin Iya. Apa? Kapolres Tebing Tinggi yang baru ini, Iya. AKBP Dr. Randus Simon Paulus Sinulinga, sarjana hukum Iya. yang berpengalaman di bidang reserse, Iya. akan menyelesaikan semua tunggakan perkara Iya. yang ada di Polres Tebing Tinggi Iya. tanpa pandang bulu, Iya. tanpa tebang pilih. Iya. Supaya apa? Supaya Kapolres Tebing Tinggi ini mengukir suatu sejarah bahwa beliau dapat menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara yang sudah lama, supaya tidak menjadi hutang bagi Kapolres apabila beliau nanti pindah ke tempat lain menjadi Kapolres yang lebih besar wilayah kerjanya. Oh begitu Pak Iya, saya yakin itu. Kan pernah saya bilang, dari namanya pun saya yakin nih anak Tuhan. Ya, Simon Paulus Pak ya. Simon Paulus. Begitu Pak. Oke Pak Pala, sekali lagi Pak, terima kasih Pak Oke, atas terima kasih. wejangannya, penjelasannya, sehingga kasus ini bisa menemui titik terang ya Pak ya. Terang benderang. Terang benderang. Iya. Ya, sehingga Karena kasus pidana, ya. ya, kasus pidana itu harus lebih terang dari lampu. Oh begitu Pak ya. Ya. Iya, faktanya harus lebih terang dari lampu. Ya. Oh begitu Pak ya. Oke Pak. Oke. Sekali lagi Pak, terima kasih Pak. Ya. Penjelasannya. Ya.